persiapan alat yang digunakan untuk edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Ada alat tulis, kemudian jam tangan, menggunakan jam tangan saya sendiri, lembar balik, pengaturan gizi, kemudian ada tempat sampah. Mari Bu, silakan masuk, silakan duduk ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan ya, saya Bidan Arbila yang saat ini bertugas. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu B. Ibu B. Umurnya berapa Bu? 27 tahun. Ya, tadi sudah diperiksa ya Bu ya. Iya. Untuk tekanan darahnya normal 110 per 80, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit. Tadi sudah diukur kandungan atasnya juga ya Bu ya. Ini hasilnya 23 cm. Kemudian tadi juga sudah diperiksa laborat 11 gram persen ya. Dari hasil pemeriksaan tadi semuanya bagus, cuma pemeriksaan lingkar lengan atasnya saja yang kurang. Jadi tadi cuma 23 ya Bu ya. Itu termasuk dalam kategori CAP, jadi kekurangan energi kronis. Normalnya itu lebih dari 23,5 cm. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu ya tentang nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Jadi tujuannya supaya Bapak dan Ibu tahu apa saja kebutuhan ibu hamil beserta janin selama kehamilan ini. Jadi nanti kebutuhan ibu dan janinnya bisa terpenuhi, ya? Iya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Kalau gitu saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Saya tutup pintu dulu ya. Ibu, selama kehamilan ini, apakah Ibu ada keluhan? Iya Bu, saat ini ingin memeriksakan kehamilan saya. Selama hamil makan tidak teratur dan selera makan sudah sesuai dengan ketersediaan di rumah. Oh iya baik, iya baik. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapat informasi tentang nutrisi selama kehamilan? Belum ya? Belum. Baik, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang nutrisi selama hamil. Itu yang pertama, nutrisi yang mengandung energi. Jadi sumber energi itu dari karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi untuk mencegah konstipasi, kemudian mendukung tumbuh kembang janin dan mencegah resiko janin lahir cacat. Untuk kebutuhan harian karbohidrat ibu hamil sekitar 360 sampai 420 gram per hari. Jadi ibu bisa memperoleh asupan karbohidrat dengan mengkonsumsi seperti yang di rumah itu beras merah, kemudian gandum utuh, roti atau sayuran dan buah-buahan. Itu ya. Untuk yang kedua, makanan yang mengandung protein. Jadi selama kehamilan ibu memerlukan setidaknya 60 sampai 100 gram protein per hari. Tidak hanya untuk kesehatan ibu saja, protein ini juga berperan penting dalam proses pembentukan otot, tulang, dan jaringan tubuh janin yang ada di dalam kandungan ibu itu sendiri. Jadi ibu bisa memenuhi kebutuhan protein harian dengan makan daging, telur, tahu, makanan laut, kacang-kacangan, seperti itu ya. Selain makanan, ibu juga dapat memperoleh asupan protein dari makanan tambahan seperti susu, yogurt, seperti itu ya Bu. Yang ketiga itu nutrisi yang mengandung mineral. Jadi ibu perlu mengonsumsi 2 sampai 4 porsi sayur dan buah setiap hari.
Kemudian ibu juga harus minum minimal 2 liter per hari air putih. Oke? Ya. Untuk melancarkan sistem pencernaan selama hamil dan untuk mencegah terjadinya sembelit. Ya, yang terakhir kebutuhan yang dibutuhkan nutrisi itu mengandung vitamin, yaitu vitamin asam folat pada awal kehamilan. Misalnya sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, bayam, kacang kedelai, alpukat, pepaya. Kemudian zat besi dengan mengonsumsi makanan seperti hati, daging merah, daging tanpa lemak, hati ayam, ikan, tahu, kacang merah, sayuran berwarna hijau, telur, dan kacang-kacangan. Lalu untuk kalsium, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil ini juga dapat diminum segelas susu setiap hari. Itu konsumsi tahu sebagai cemilan, kemudian menyantap ikan di siang hari, dan makan yogurt di malam hari. Sebisa mungkin pilih susu, keju, dan yogurt yang rendah lemak ya Bu. Ya. Kemudian untuk gizi seimbang yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu diantaranya ya biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih baik. Jadi beraneka ragam, boleh, ya. Kemudian batasi makanan yang mengandung garam tinggi, yang terlalu asin, ya, nanti malah darah tinggi, ya. Banyak minum air putih itu, ya, supaya tidak sembelit. Kemudian batasi minum kopi, teh, seperti itu ibu. Ya. Untuk suplemen yang dikonsumsi ibu hamil setiap hari itu ada asam folat. Yang pertama itu asam folat 400 mikrogram atau 0,4 miligram setiap hari. Itu untuk mengurangi kejadian anemi megaloblastik namanya dalam jumlah yang besar. Jadi penggunaan asam folat juga untuk mengurangi risiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang efektif diberikan sebelum konsepsi, jadi diberikan sebelum hamil sampai usia kehamilan 12 minggu. Untuk selanjutnya itu ada suplemen yang dibutuhkan itu zat besi. Jadi selain dari makanan juga bisa diberikan suplemen yang diminum seperti tablet tambah darah. Itu sesuai anjuran program nasional Indonesia, zat besi yang diperlukan per hari itu 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram atau 0,4 gram untuk profilaksis anemia sebanyak 90 tablet selama 3 bulan. Itu kemudian vitamin C juga sebanyak 250 mg per hari. Jadi biasanya sediaan vitamin C itu 500, biasanya kita berikan separuh per hari. Itu dikonsumsi bersama makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi non-heme. Itu dari sumber makanan yang dikonsumsi seperti itu. Lalu vitamin D 400 intraunit, jadi dapat menekan kejadian hipoalsemia dan tetani pada bayi baru lahir, hipoplasia enamel di bayi dan osteomalacia pada ibu. Itu ya. Bagaimana Bu dari yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu sudah jelas? Sudah jelas Bu. Kalau begitu saya yang jadi bertanya Bu, untuk memastikan bahwa Ibu sudah paham makanan apa saja ya tadi yang mengandung protein? Daging, daging merah, hati, kacang-kacangan, ya benar ya Bu. Jadi ada daging, telur, tahu, makanan laut, dan kacang-kacangan. Berarti Bu sudah paham ya? Dan kalau sudah jelas, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tanya apa? Pembuatan ya, sudah jelas ya. Baik Bu, nanti semoga diberikan kesehatan. Amin. Sampai persalinannya nanti, terus konsumsi makanan yang sudah saya ceritakan juga. Jadi kayak seperti ini, terus ini kacang-kacangan dan kalau yang makanan seharian, ya.
Terima kasih dulu. Iya. Saya sebelum pamit. Oh iya, hati-hati di jalan ya Bu Iya. ya, Pak. Kemudian mendokumentasikan tindakan edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan.